Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Drea Aditya berdiri di pintu masuk rumah sakit dengan hati berdegup kencang saat melihat 4 anak kecil basah kuyup tergeletak di trotoar dengan secarik kertas basah di tangan mereka. Mereka adalah kesalahan kami. Tolong rawat atau buang saja. Rea, dokter anak berusia 36 tahun yang selama ini menyembunyikan rahasianya sebagai pria yang mencintai sesama pria, merasa dunia berhenti berputar. Bagaimana mungkin orang tua tega membuang darah daging mereka sendiri, sementara dia sendiri merasa seperti kesalahan Tuhan karena orientasinya. Tanpa berpikir panjang, Rea berlari mendekat, mantel putihnya basah oleh air hujan. Anak tertua, Rian yang berusia 12 tahun, mengangkat kepala dengan mata lelah. Om, kami tidak mau pulang. Ayah bilang kami kesalahan. Suara bocah itu kecil tapi menusuk hati Rea. Di sampingnya, Budi 8 tahun yang yatim piatu sejak banjir besar tahun lalu, menangis pelan sambil memeluk adiknya Cakra 7 tahun yang batuk-batuk karena demam. Dika 11 tahun yang paling pendiam, hanya menatap kosong ke arah jalan raya yang ramai. Rea tahu betul apa artinya disebut kesalahan. Di desa asalnya di Yogyakarta, keluarganya selalu bilang dia harus menikah dengan perempuan seperti saudara-saudaranya. Kamu dokter, harus punya istri dan anak, kata ibunya setiap telepon. Tapi hati Rea hanya tenang ketika bersama Andi, guru yang sudah 2 tahun menjadi tempat curhat rahasianya. Rea menggendong Cakra yang paling ringan, lalu meminta Rian dan yang lain naik ke mobilnya. Kalian ikut Om ke rumah sakit dulu ya. Om dokter akan periksa kalian. Di mobil, anak-anak diam saja, tapi Rea bisa merasakan ketakutan mereka. Di rumah sakit, perawat-perawat bertanya-tanya melihat dokter Rea membawa 4 anak kumuh. Dok, ini anak siapa? Tanya seorang perawat. Rea hanya tersenyum tipis. Anak-anak yang butuh bantuan. Malam itu dia tidak pulang. Dia merawat luka-luka mereka, memberi makan, dan mendengarkan cerita singkat mereka. Ayah mereka seorang buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan setelah banjir, ibu mereka meninggal karena sakit, dan tetangga desa selalu bilang ke anak-anak ini membawa sial, mereka kesalahan. Rea merasa ada ikatan aneh. Dia yang selama ini takut keluar dari lemari identitasnya, kini merasa harus melindungi mereka. Pagi harinya, dia menelepon Andi. Andi, aku butuh bantuanmu sebagai pekerja sosial. Aku nemu 4 anak di jalan. Andi datang cepat, wajahnya penuh kepedulian. Saat Andi melihat anak-anak itu, matanya berkaca-kaca. Rea, kamu yakin? Ini berisiko besar buat kamu. Rea mengangguk. Aku tidak bisa biarkan mereka kembali ke jalan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan Rea mengurus dokumen sementara Oster Care. Dia membawa anak-anak ke apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta. Rian membantu membersihkan rumah, Budi belajar membaca buku cerita, Cakra mulai tersenyum saat Rea bercerita tentang dokter hebat. Dika masih pendiam tapi mulai membuka diri saat Rea mengajaknya main bola di taman kecil. Tapi di dalam hati Rea ada badai. Bagaimana kalau keluarganya tahu? Bagaimana kalau rumah sakit tahu dia gay dan menuduhnya tidak pantas mengasuh anak laki-laki? Malam demi malam dia berdoa, ya Tuhan, tolong beri aku kekuatan. Rea ingat masa kecilnya, saat dia disuruh main bola tapi lebih suka membaca buku di kamar. Saudaranya mengejek kamu seperti cewek. Tekanan itu membuatnya belajar menyembunyikan diri dengan sempurna. Sekarang, melihat Rian yang lembut dan sering ditertawakan teman-temannya, Rea merasa harus melindungi bocah itu. Kamu bukan kesalahan, Rian. Kamu anak hebat, katanya suatu sore sambil memeluk bocah itu. Rian menangis di pelukannya. Perlahan ikatan mulai terbentuk. Tapi Rea tahu ini baru awal. Tekanan dari luar akan datang dan dia harus siap menghadapinya dengan segala konsekuensi. Seminggu kemudian, apartemen Rea sudah terasa lebih hidup.
Bau masakan sederhana dari dapur kecil, suara tawa anak-anak saat main di ruang tamu, dan buku-buku pelajaran yang Andi bawa setiap hari. Andi datang hampir setiap sore setelah mengajar di sekolah dasar dekat situ. "Kamu baik sekali, Rea," kata Andi suatu malam saat mereka duduk di balkon sambil minum kopi. Rea menatap langit Jakarta yang penuh lampu. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang lain, Andi. Tapi aku takut. Kalau keluargaku tahu aku mengasuh anak-anak ini, mereka pasti tanya kenapa aku belum menikah." Andi memegang tangannya pelan. "Kita hadapi bersama. Aku di sini." Di rumah sakit, rekan-rekan dokter mulai bertanya. "Dok Rea, katanya kamu oster 4 anak. Kamu sendiri belum punya keluarga kok sudah asuh orang lain?" Rea hanya tersenyum. "Mereka butuh bantuan, itu saja." Tapi di dalam, dia gelisah. Pagi itu telepon dari ibunya datang. "Rea, kapan kamu pulang ke Yogya? Ada anak Pak Lurah yang cantik, cocok buat kamu." Rea menutup mata. "Bu, aku sibuk di sini." Ibu terus bicara tentang pernikahan, tentang cucu, tentang selaki-laki sejati. Rea merasa dada sesak. Malam itu, saat Cakra demam lagi, Rea duduk di samping tempat tidur bocah itu sampai pagi. "Om, kenapa orang tua kami bilang kami kesalahan?" tanya Cakra pelan. Rea menjawab dengan suara lembut, "Karena mereka belum mengerti betapa berharganya kalian. Tapi Om mengerti. Kalian bukan kesalahan, kalian berkah." Andi membantu mengurus dokumen adopsi sementara. Mereka berdua pergi ke dinas sosial, menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. "Dokter Rea, Anda single. Apakah Anda yakin bisa mengasuh 4 anak laki-laki?" Rea menjawab tegas, "Saya dokter anak, saya tahu cara merawat mereka." Tapi di perjalanan pulang, Andi melihat Rea gemetar. "Kamu takut mereka tahu kamu gay?" Rea mengangguk. "Kalau sampai bocor, aku bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan hak asuh." Andi memeluknya di mobil. "Kita cari cara." Di sekolah sementara yang Andi atur, Rian mulai cerita tentang mimpi jadi guru seperti Om Andi. Budi suka gambar, Dika mulai tertawa saat main catur dengan Rea. Ikatan keluarga kecil ini semakin kuat. Tapi tekanan datang lebih cepat dari yang Rea duga. Seorang tetangga apartemen melihat Andi sering datang dan mulai bergosip. "Dokter itu aneh, selalu bawa pria lain." Rea mendengar bisik-bisik itu saat belanja. Dia pulang dengan hati berat. Malam itu dia menangis sendirian di kamar mandi. "Kenapa hidupku selalu harus disembunyikan?" Tapi saat melihat anak-anak tidur nyenyak, dia bangkit lagi. "Untuk mereka aku harus kuat." Akhir pekan, Rea membawa anak-anak ke Pantai Ancol. Mereka bermain pasir, makan es krim, dan untuk pertama kalinya Rea melihat senyum lebar di wajah mereka. Rian bilang, "Om Rea seperti ayah yang kami impikan." Kata-kata itu membuat air mata Rea hampir jatuh. Di mobil pulang, Andi memegang tangannya diam-diam, "Kamu sedang membangun keluarga yang sesungguhnya, Rea." Rea tersenyum, tapi di dalam hatinya masih ada ketakutan besar. Keluarganya di Yogya mulai curiga karena dia jarang pulang. "Kapan kamu bawa calon istri?" tanya ayahnya di telepon. Rea hanya bisa bilang, "Nanti, Pak." Tekanan semakin berat, tapi ikatan dengan anak-anak dan Andi memberinya kekuatan. Bulan ketiga, kehidupan di apartemen Rea sudah seperti keluarga sungguhan. Pagi hari Rea bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, lalu ke rumah sakit. Andi sering mampir setelah jam mengajar, membantu atau bercerita tentang sejarah Indonesia yang membuat anak-anak terpesona. Tapi di balik kebahagiaan kecil itu, badai mulai mendekat. Suatu hari di rumah sakit, seorang kolega senior memanggil Rea ke ruangannya. "Rea, ada laporan bahwa kamu sering ditemani pria saat mengurus anak-anak oster. Kami khawatir ini memengaruhi citra rumah sakit." Rea merasa darahnya dingin.
Itu hanya teman baik, Dok. Kolega itu menggeleng. Kamu tahu budaya kita. Jaga nama baik. Rea pulang dengan hati gelisah. Malam itu dia cerita ke Andi. Mereka mulai curiga. Andi memeluknya erat. Kita hadapi. Aku tidak mau kamu sendirian. Di saat yang sama, Budi mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Bocah 8 tahun itu sering menarik diri, menolak main dengan teman sekolah. Saat Rea tanya, Budi menangis. Om, di sekolah ada yang bilang aku aneh karena tidak punya ayah ibu. Mereka bilang aku kesalahan seperti kata orang tua dulu. Rea merasa seperti ditampar. Dia ingat dirinya dulu saat kecil merasa berbeda dan takut dihina. Budi, dengar Om. Kamu bukan kesalahan. Om juga pernah merasa seperti itu, tapi Om belajar bahwa kita berharga apa adanya. Rea menceritakan sedikit tentang perasaannya tanpa membuka rahasia penuh. Budi mendengarkan dengan mata lebar. Om juga pernah sedih. Rea mengangguk. Ya, tapi sekarang Om punya kalian. Keluarga Rea di Yogyakarta semakin mendesak. Ibu datang tiba-tiba ke Jakarta dengan kereta. Rea, aku dengar kamu asuh 4 anak. Kapan kamu nikah? Kamu sudah 30 genep, harus punya anak sendiri. Rea berdiri di depan ibunya dengan anak-anak di belakangnya. Rian menyembunyikan tangan gemetar. Bu, mereka anak-anak yang butuh saya. Ibu melihat keempat bocah itu dengan pandangan campur aduk. Tapi kamu laki-laki harus punya istri. Malam itu ibu menginap, dan Rea hampir tak bisa tidur. Andi menelepon diam-diam, memberi semangat. Kamu kuat, Rea. Ingat kenapa kamu lakukan ini. Pagi harinya, ibu melihat Rea memeluk Dika yang jatuh dari sepeda kecil. Ada kelembutan di mata ibu, tapi dia tetap bilang jangan sampai orang bilang kamu aneh karena tidak menikah. Rea merasa hatinya robek. Di rumah sakit, tekanan semakin kuat. Seorang pasien orang tua mengeluh, dokter ini terlalu dekat dengan anak laki-laki osternya. Gosip menyebar pelan. Rea mulai merasa lelah, tapi saat melihat Cakra lari ke pelukannya setelah sekolah, semangatnya kembali. Andi mengusulkan mereka ikut kelompok dukungan untuk keluarga Oster. Di sana, Rea bertemu orang-orang baik yang tidak menilai. Perlahan dia mulai merasa tidak sendirian. Tapi di dalam, pertanyaan besar muncul, sampai kapan dia harus menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Musim hujan berlalu, Jakarta mulai panas lagi. Rea dan Andi semakin dekat. Suatu malam setelah anak-anak tidur, mereka duduk di balkon. Andi memegang tangan Rea. Rea, aku cinta kamu apa adanya. Kita bisa bangun hidup ini bersama. Rea merasa air mata hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa dicintai tanpa syarat. Mereka berciuman pelan di bawah cahaya lampu kota. Tapi keesokan harinya, masalah datang. Seorang mantan teman kuliah Rea yang tahu rahasianya datang ke rumah sakit. Rea, aku dengar kamu asuh anak-anak. Hati-hati kalau sampai orang tahu kamu gay, mereka bisa ambil anak-anak itu dari kamu. Rea merasa dunia runtuh. Di rumah, Rian mulai bertanya. Om, kenapa Om tidak punya istri seperti ayah orang lain? Rea duduk dengan bocah itu. Karena Om punya cara sendiri untuk mencintai, Rian. Yang penting adalah kasih sayang. Rian mengangguk, tapi Rea tahu bocah itu mulai curiga. Tekanan keluarga semakin berat. Ayah menelepon marah. Kamu bikin malu keluarga. Asuh anak orang, tapi sendiri tidak menikah. Orang desa mulai bergosip. Rea menutup telepon dengan tangan gemetar. Malam itu dia menangis di kamar, Andi memeluknya dari belakang. Kita lawan bersama. Andi mengajak Rea dan anak-anak ke rumahnya di pinggiran. Di sana, mereka merasakan kehangatan keluarga kecil. Anak-anak bermain dengan anjing Andi, tertawa lepas.
Rea melihat Andi bermain dengan Dika dan merasa inilah keluarga yang dia inginkan. Tapi saat pulang, tetangga apartemen menghentikan Rea. "Dok, kami dengar Anda dekat dengan pria itu. Kami khawatir untuk anak-anak." Rea menjawab tenang, mereka teman baik. Tapi di dalam, dia panik. Di rumah sakit, bos memanggil lagi. "Rea, ada keluhan. Kamu harus fokus kerja, bukan urusan pribadi." Rea pulang dengan hati berat. Tapi saat melihat anak-anak menyambutnya dengan pelukan, dia tahu dia tidak boleh menyerah. Malam itu, dia dan Andi bicara panjang. "Aku siap keluar, Andi. Untuk mereka, untuk kita." Andi tersenyum bangga. "Kita lakukan dengan bijak." Perlahan, Rea mulai merencanakan langkah. Dia cerita sedikit ke Rian tentang perasaannya. Bocah itu mendengarkan dan bilang, "Om, aku dukung Om apapun." Air mata Rea jatuh. Ikatan semakin kuat, tapi badai besar masih menanti. Puncak krisis datang saat Ramadan. Keluarga Rea datang ke Jakarta untuk lebaran bersama. Ibu melihat Andi sering datang dan mulai curiga. "Siapa pria itu, Rea?" Rea menghela napas. "Teman baik, Bu." Malam tarawih, ayah marah besar. "Kami dengar gosip di rumah sakit. Kamu gay. Kamu bawa malu besar ke keluarga." Rea berdiri tegar di depan orang tuanya. "Ya, Pak. Saya gay. Tapi saya tetap dokter yang baik, tetap ayah untuk anak-anak ini." Rumah hening. Ibu menangis, ayah pergi keluar. Anak-anak mendengar dari kamar, Rian keluar dan memeluk Rea. "Om, kami tetap di sini." Keesokan harinya, berita gosip menyebar di rumah sakit. Bos memanggil Rea. "Kami terima keluhan dari orang tua pasien. Mereka khawatir dengan orientasi Anda. Kami harus suspend sementara." Rea merasa dunia gelap. Tapi Andi datang membawa dokumen adopsi permanen yang sudah disetujui dinas sosial berkat perjuangan mereka. "Kita lawan di pengadilan kalau perlu." Konfrontasi dengan keluarga besar terjadi. Saudara-saudara Rea datang menuduh dia merusak anak-anak. Rea berdiri di tengah, suaranya tegas. "Saya mencintai mereka lebih dari apapun. Cinta saya tidak salah." Budi yang selama ini pendiam, maju dan bilang, "Om, Rea ayah terbaik kami." Di tengah krisis, mantan pacar lama Rea muncul, mencoba memanatkan situasi untuk balas dendam. "Kalau kamu tidak kasih uang, aku cerita semuanya ke media." Rea menolak. Malam itu dia hampir putus asa, tapi Andi dan anak-anak mengelilinginya. "Kita keluarga, Om." Rea sadar, pengorbanan ini layak. Dia keluar ke media kecil lokal, cerita tentang perjuangannya sebagai dokter gay yang membangun keluarga. Dukungan datang dari komunitas, dari rekan dokter yang diam-diam mendukung. Keluarganya mulai melunak setelah melihat betapa bahagianya anak-anak. Ibu peluk Rea pelan. "Makan Ibu, nak." Setelah lebaran, hidup Rea berubah. Rumah sakit mengembalikan posisinya setelah bukti tidak ada keluhan resmi. Adopsi permanen disetujui. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta yang lebih luas, dengan taman kecil untuk anak-anak bermain. Andi pindah tinggal bersama, dan mereka hidup sebagai keluarga. Rian jadi juara kelas, Budi mulai gambar komik tentang The Keluarga Pilihan, Cakra Sehat dan Akti, Dika jadi pelindung adik-adiknya. Rea dan Andi sering duduk di teras malam hari, memandang bintang. "Kamu mengubah hidupku, Rea," kata Andi. Rea tersenyum. "Kamu dan anak-anak mengubah hidupku." Keluarga besar mulai menerima pelan-pelan. Ibu datang berkunjung memasak untuk cucu-cucu angkatnya. Ayah masih diam, tapi kadang menelepon dan tanya kabar anak-anak. Masyarakat sekitar mulai melihat Rea sebagai teladan. Di rumah sakit, dia jadi pembicara tentang empati pada anak terlantar. Rea sering berpikir, perjalanan ini penuh air mata, tapi juga penuh cahaya.
Dia yang dulu takut menjadi diri sendiri, kini bangga. Suatu malam, saat semua anak tidur, Rea dan Andi berpelukan di balkon. "Kita berhasil," bisik Rea. "Hari ini, keluarga kecil ini tumbuh bahagia." Rea melihat Rian bantu adiknya belajar, Andi memasak, dan dia tahu, cinta sejati tidak mengenal batas. Tapi perjuangan masih ada, prasangka masih ada di masyarakat. Rea berharap ceritanya menginspirasi orang lain untuk berani hidup autentik. Apakah seorang pria gay bisa menjadi ayah yang baik dan membangun keluarga bahagia di tengah masyarakat Indonesia yang masih banyak prasangka? Benar atau salah?